Ya, oke. Jadi eh, bedakan antara kimia komputasi atau computational chemistry dengan komputer dalam kimia gitu ya. Sekali lagi tadi kalau kita pakai Excel untuk mengolah data percobaan itu juga pakai komputer ya, tapi kita itu tidak masuk computational chemistry. Paling kita bisa masuk ke sini gitu ya. Ada salah satu universitas negeri di Sumatera sana, ada kuliah kimia komputasi, sekarang udah berubah sih. Cuma di awal muncul kimia komputasi, ternyata isinya adalah penggunaan Excel dan lain-lain gitu ya. Maksimal menggambar molekul. Oke, nah sekarang kerja komputasi kami ya, tadi ada saya melihat ada beberapa yang ditulis itu ada eh, optimasi geometri. Ada yang bilang ada docking ya, tempat eh, molecular docking sebetulnya lengkapnya ya. Ada yang nulis kisar, ada yang menulis apa lagi? Simulasi kinetika kimia atau sebetulnya kalau di beberapa jurnal sering disebut kinetics modeling ya atau chemical kinetics modeling. Terus ada juga simulasi ikatan antar molekul, perhitungan gaya atau gerak, mekanika molekul, iya. MD, dinamika molekul ya, singkatannya MD, Molecular Dynamics. Terus QSAR sudah ditulis, Monte Carlo, wah wawasannya sudah lumayan lah ya. Protein folding, terus molecular docking untuk antara lain untuk drug design ya. Oke, itu beberapa yang sudah ditulis ya. Oke. Nah, satu hal yang bisa ditekankan di sini adalah eh, kimia komputasi berbasis mekanika Newton atau non kuantum karena molekul docking tidak terlalu tepat juga mekanika Newton ya sebetulnya karena itu lebih interaksi tapi interaksinya interaksi ada elektrostatiknya dan sebagainya. Nah, kimia komputasi berbasis mekanika Newton tidak melibatkan elektron dalam perhitungan. Jadi ini kita kembali seolah-olah kita kembali ke zaman Dalton ya dengan teori atom Daltonnya ya dengan teori atom Dalton. Jadi artinya atom-atom dianggap bola-bola saja. Kita bisa anggap sebetulnya saya sering sebut ini eh, teori yang digunakan adalah kita sebut Dalton plus. Kenapa coba ada plusnya? Yaitu atom apa namanya? Atom-atom dianggap bola-bola pejal. Ada elastisnya juga sih, ya. Jadi bukan pejal kaku ya, bukan benda apa istilahnya, pejal yang kaku lah ya. Tapi ada elastisitasnya karena tetap bisa mendekat menjauh, seperti pakai per gitu ya. Dan bisa memiliki muatan. Jadi ada interaksi.
di mana setiap atom bisa punya muatan. Tapi tanpa apa tafsiran, tanpa pengetahuan ya bahwa atom terdiri atas inti atom dengan elektron yang mengelilinginya, yang bergerak di sekitarnya gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kimia komutasi yang tidak menggunakan kuantum itu betul-betul dianggap bola. Jadi kita seolah-olah balik lagi ke zaman dulu. Bola cuma plusnya itu adalah bahwa dia bisa bermuatan. Sekarang saya tanya, untuk melengkapi pemahaman tentang kimia komputasi yang bukan computational quantum chemistry ya. Pertanyaannya adalah sedikit, nah di sini adalah dalam bentuk itu. Pertanyaan di atas tadi. Coba pakai Sokratif lagi. eh Tentukan untuk nomor 4 muatan NaCl NaCl dalam NaCl dalam garam dapur ya, juga muatan H dan Cl dalam HCl. Nah, pakai satuan atom aja lah, jadi tidak usah pakai 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, tapi cukup plus 1 atau plus berapa lah ya. Kalau plus 1 itu selalu maksudnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom kan. Kalau min 1 artinya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Kamu pakai satuan ya. Gunakan satuan atom untuk muatan. Jadi artinya plus 1 min 1 plus 2 min 2 atau pecahan dan sebagainya. Coba kamu jawab lagi dengan menulis nama dulu ya seperti tadi. Silahkan. Sebentar belum. Ya, silahkan. Jadi sekali lagi yang mekanika yang non kuantum agak lebih maju sedikit dari Dalton. Kalau Dalton itu dianggapnya semua atom netral ya. Semua atom netral. Tapi ini atom bisa bermuatan sehingga bisa ada interaksi antar molekul misalnya. Sudah bisa punya momen dipol misalnya. Izin Bapak lihat nama roomnya Bapak karena aplikasi saya terkeluar lagi Bapak. Lihat apanya? Nama Ini. roomnya Bapak, iya. Terima Ini. kasih Bapak.
Ya, ada yang nulis -1 E, bisa ya. Itu melambangkan 1,6 kali 10 kali 19. Jadi bisa saja +1 E gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau HCl itu bisa saling tarik menarik dengan HCl yang lain, makanya pada suhu kamar dia gas, tapi kalau suhunya diturunkan bisa saja menjadi eh, cair ya. Jadi bisa saja HCl itu cair. Jadi ini sebagai contoh saja, bisa tarik menarik karena dia kalau asli Dalton kan tidak ada muatan ini ya, ini netral, ini netral. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa untuk HCl ini sering ditulis plus. Ini simbol ini kok nggak ada ya? Sebentar. Ada mas simbol, tapi huruf Yunani munculnya bukan di sini, harus insert advance symbol. Ah ya. Nah, Anda sering melihat ini kan? Nah, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah kita lihat dari jawaban Anda ini. HCl itu banyak yang menulis +1 - 1 salah. Ya, jadi sebagian besar salah ini. HCl itu menjadi +1 - 1 kalau dalam air. Kalau saya cuma bilang HCl itu maksudnya dalam molekul yang belum dilarutkan, yaitu dalam keadaan gas. Sekarang saya tanya, ikatan kalau kita ini kalau kita punya NaCl misalnya ya, di sebelahnya kan nanti ada Na lagi, ada Cl lagi dan seterusnya gitu ya dalam kristal. Dia kan padat, sedangkan ini gas. Ini ikatan antara ini namanya ikatan apa? Saya tanyakan aja lah pakai pakai apa? Sokratif, tapi hampir pasti ini jawabannya semua benar ya. Jadi pakai multiple choice saja dicoba nih. Jadi ikatan dalam nanti jawaban A, B, C, D-nya ini saya tulis di sini ya. Eh, nomor 5 aja. Ikatan dalam kedua senyawa tersebut itu adalah A, ion, ikatan ion dalam NaCl, kovalen dalam HCl gitu kan. Terus yang ini ikatan ion, ini juga ion dalam HCl, ini kovalen kovalen gitu ya. Lalu ini kovalen ion.
pasti 100% kelas ini benar mestinya ya. Silahkan jawab A, B, C, D, E-nya jangan dijawab. Oke, sudah separuh lebih menjawab dan semuanya menjawab yang ini ya. Oke, artinya kan tahu ya. Artinya begini, kalau dalam NaCl kan artinya elektron kulit terluar dari Na yaitu kulit ketiga ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Satu elektron itu diberikan ke Cl yang di Cl itu kalau tidak salah 3p5 kan. 3s2, 3p5. Jadi masih bisa menerima satu elektron menjadi 3p6. Jadi memang elektron diberikan. Kalau ini H itu menyumbang satu, Cl menyumbang satu untuk membentuk ikatan kovalen, tapi tidak diberikan dari H ke Cl. Karena tidak diberikan, nggak mungkin H itu plus satu, gitu. Paham ya? Jadi ini semua salah nih. Semua salah tadi di soal, bukan, yang di soal nomor empatnya ya. Soal nomor empatnya semua salah untuk HCl. Jadi HCl itu sering kalau di buku-buku ditulis begini, artinya apa? Delta itu adalah suatu bilangan antara berapa sampai berapa? Silahkan Anda tulis di chat saja. Delta itu suatu bilangan antara berapa sampai berapa. Wah, ini ada satu orang mental ya. Tinggal 20 orang yang ada. Coba tulis di chat Zoom aja. Delta itu antara berapa sampai berapa. Oke, ada yang nulis -1 1, hampir benar. Gini, kalau di sini tidak ada tanda plus dan min, ya antara -1 dan 1 betul. Tapi ini kan ada dikasih tambahan tanda plus dan min, jadi hanya dari 0 dan 1, ya. Tapi tidak mungkin 1, karena kalau 1 artinya dia ikatannya ion. Jadi artinya begini, elektron ini dipakai bersama, cuma dia dalam gerakannya di sekitar molekul HCl dia lebih sering mengelilingi Cl gitu kan ya, karena Cl lebih elektronegatif dia lebih narik elektron ke arah dirinya, sehingga walaupun dia dipakai bersama tapi misalnya ngelilingin Cl 3 kali ngelilingin H cuma 1 kali gitulah kira-kira ya. Itu cuma bahasan yang tidak terlalu tepat tapi bisa untuk memahami bahwa akhirnya, karena kalau diberikan sepenuhnya ke Cl itu menjadi -1, tapi kalau cuma lebih sering mengelilingi Cl, akhirnya jadi misalnya -1/3 gitu. H-nya +1/3, Cl-nya -1/3. Jadi delta ini mewakili suatu bilangan. Berapa itu 1/3 atau 1/4 atau 1/5 itu nanti yang bisa dihitung secara kuantum. Ya, kalau secara mekanika klasik muatan itu dipatok dari awal sudah ditentukan berdasarkan percobaan dari momen dipol dan sebagainya dipatok. H itu sekian, Cl sekian. Tapi kalau di kuantum dihitung. Nah, ini nanti ini suatu pengetahuan yang harus Anda tahu juga bahwa dalam komputasi berbasis mekanika Newton atau klasik ya, muatan atom merupakan ditetapkan sejak awal ya. Ditetapkan sejak awal artinya berupa parameter yang diinputkan sebelum sebagai sebagai input jadinya
diinputkan sebelum komputasi dilakukan. Jadi nanti dikasih tahu H itu plus sekian, Cl itu sekian. Kalau ada nitrogen di dalam senyawa karbon, nitrogennya sekian. Tergantung nitrogennya tunggal atau rangkap. Kalau rangkap muatannya agak beda sedikit misalnya. Sudah dari awal ditentukan, lalu nanti dihitung interaksinya bagaimana, interaksi listriknya ya. Sedangkan dalam komputasi berbasis mekanika kuantum, muatan atom dihitung berdasarkan teori kuantum yang bisa menentukan kerapatan elektron di setiap tempat. Jadi kalau kerapatannya tinggi, pasti nanti dia setelah dihitung menjadi negatif. Makanya cara menghitungnya nanti dibahas secara singkat ya di pertemuan berikut. Eh, ya, oke, dihitung berarti teori yang bisa menentukan kerapatan di setiap tempat, eh, di setiap tempat di sekitar inti-inti atom gitulah ya kalau mau lebih lengkap. Jadi itu bedanya. Jadi kalau untuk mekanika kuantum dalam apa saya tulis saja istilahnya, molecular quantum calculation misalnya ya, quantum atau molecular quantum chemistry calculation misalnya. Muatan atom adalah output perhitungan. Beda ya di sini dia sebagai, saya tebalkan di sini sebagai input. Jadi dari awal ditetapkan sekian muatannya, lalu yang dihitung adalah energi interaksinya atau gaya interaksinya. Kalau ini justru kerapatan elektronnya nanti apa muatannya ditentukan dari kerapatan elektron yang bisa dihitung secara kuantum. Beda sekali ya. Yang satu sebagai input, yang satu sebagai output. Jadi di awal tidak ditetapkan, oh H itu mestinya plus sekian. Tidak. Justru teori kuantum punya kemampuan menentukannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai dua pendekatan kimia komputasi ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau untuk menentukan charge dari setiap atom dalam suatu ikatan itu eh, Hmm. kan kalau di quantum modeling itu berarti eh, itu sebagai output. Tapi kan berarti kita perlu parameter lain ya, Pak, kayak untuk membuat output itu ya kayak Ap- kira-kira parameter lainnya yang di input supaya kita dapat nilai itu apa ya, Pak? Nah, ya. Jadi kalau 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 dalam itu memang parameternya berupa muatan-muatan atom ya. Dan beda-beda nanti kalau oksigen tunggal dalam karbon OH misalnya sekian, kalau O-nya O rangkap, eh, karbonil misalnya itu sekian. Kalau karbonilnya ton, tapi kalau karbonilnya karboksilat agak beda lagi. Jadi kalau di dalam teori mekanika tidak pakai mekanika kuantum maka itu sebagai input ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagus, bagaimana lalu apa dia didasarkan? Nah, yang menarik dari teori kuantum yang pure yang kita sering disebut ab initio calculation ya. Ab initio itu singkat bahasa Latin atau Yunani ya yang artinya from the first principles. Kalau dari from the first principles itu inputnya hanya tetapan-tetapan alam. Tetapan Planck, kecepatan cahaya, permitivitas listrik, terus muatan elektron yaitu min 1,6 kali 10 min 19, muatan inti. Jadi kalau misalnya di situ ada karbon berikatan dengan nitrogen sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Jadi ini bagus. Jadi kita masuk ke saya bahas ini. Mekanika, kimia komputasi di sini kan saya pertegas lagi ya.
Kita di sini alinea ini kan membahas kimia komputasi berbasis atom tidak melibatkan elektron, ya dianggap atom itu udah partikel paling kecil gitu ya, persis teori atom. Nah, kimia komputasi saya tuliskan saja berbasis mekanika kuantum. Iya, alam kuantum yang paling murni lah kita sebut, karena nanti akhirnya ada teori-teori yang tidak terlalu murni, eh, sesuai dengan tidak sesuai dengan apa ya, dalam sejarahnya di awal itu selalu betul-betul murni kimia kuantum. Gua menurutnya itu jadi sering disebut ab initio calculation. Ada istilah ab initio ini salah satu istilah untuk menyatakan dia betul-betul murni kuantum tanpa ada parameter tambahan gitu ya. Tapi orang akhirnya ingin ngitung cepat, akhirnya belakangan ada parameter juga. Nah, ab initio eh tidak ada input berupa besaran hasil percobaan. Walaupun memang tetapan-tetapan itu awalnya percobaan juga, tapi maksudnya hasil percobaan seperti contohnya ya. Saya beri contoh. Kalau misalnya komputasi fluida ya, istilahnya apa? CFD. Ada yang pernah tahu kepanjangan CFD? Silahkan Anda tulis CFD itu apa? Mungkin pernah dengar, tulis di chat CFD. Hmm, nggak ada yang tahu ya. Computational CFD. Hmm, belum ada yang nulis orang pun atau open mic. Oh ya, ini satu orang terlempar keluar siapa ya? Bisa disebutkan? Tadi ada 21, sekarang jadi tinggal 20 lagi. Iya, ini ada satu orang. Siapa? Ada yang ketemu siapa yang mental ini siapa ya? Miska, tahu nggak kira-kira? Yang tadi Bentar, ada. Pak. Hah? Sebentar, Pak, lagi dicek dulu. Siapa dari tadi Adi Aksa, Anis, Anissa, Cahya. Tadi yang sempat sulit masuk Anis ya. Tapi sekarang Mas sudah ada di sini. Cuma ini siapa yang terlempar? Raihan, Sabir. Ya udahlah nanti ini saya ada masalah apa? Mungkin lagi hujan apa di sana? Sepertinya Iqbal, Pak. Iqbal. Oke. Iya, Iqbal nggak ada ya. Oke, kita teruskan. Jadi seperti kalau itu apa namanya misalnya saja eh viskositas itu kan data percobaan air sekian viskositasnya atau apalagi tetapan eh kalau cairan mengalir itu disebutnya apa? Saya kok Fluida lupa. Hah? dynamic, fluida dynamic, Pak. Nah, CFD itu singkatan Computational Fluid Dynamics, ya. Tapi salah satu besaran yang dimiliki cairan itu antara lain tetapan eh kalau mengalir
tetapan aliran itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Hmm, Kok saya lupa? eh ah, adalah lupa nanti belakangan saya tambahkan ini. Viskositas, terus tetapan eh, bukan induksi, bukan, tapi semacam itulah istilahnya. Ah, Kok lupa. Nah, itu kan ketika kita melakukan composition fluid dynamics, kita perlu ada parameter ini. Jadi ketika kita misalnya memodelkan aliran air, itu ketika kita ganti air menjadi alkohol misalnya, ya parameter itu berubah kan. Lalu ganti dengan gliserin misalnya atau gliserol, lebih kental kan. Tetapan fluida ya, betul tetapan fluida ini. Saya lupa nih namanya. Flow constant, Apa? flow constant bukan Pak? Bukan. Bukan ya? Flow, ada istilah bahasanya ya semacam flow constant sebetulnya memang. Cuma ada istilah khusus itu. Selain viskositas. Selain viskositas ada tetapan nanti aja lah. Nah, intinya adalah ketika kita pakai ganti cairan ya kita harus ganti data viskositasnya kan. Dan viskositas itu ditentukan secara percobaan. Dengan berbagai cara lah, ada macam-macam cara untuk menentukan viskositas. Sedangkan kalau itu tidak berbesar eh, melainkan hanya yang disebut sebagai tetapan tetapan alam yang tidak bergantung pada jenis zatnya, tetapan alam seperti tetapan alam apa aja? Tetapan Planck, laju cahaya yang 3 kali 10⁻8, lalu muatan elektron, muatan inti tidak dalam bentuk proton ya karena dihitungnya inti sebagai satu kesatuan. Jadi saya beri contoh, misalnya senyawa CH3NH2 misalnya ya. Kita hitungkan di sini ada berapa atom ini? Ini terdiri atas sekian inti atom dan sekian elektron. Coba kamu hitung. Berapa inti atomnya dan berapa elektron. Jadi inti atomnya berada di tempat tertentu, kadang-kadang mendekat menjauh. Kalau mendekat menjauh itu yang disebut vibrasi kan ya. Bisa secara berjamaah muter, nah itu disebut rotasi. Bisa juga bergerak lurus secara berjamaah gitu ya, satu molekul itu. Inti-inti atom itu dengan elektron-elektron itu bergerak lurus secara berjamaah, itu disebut translasi ya. Jadi ada translasi, ada rotasi, ada vibrasi. Nah, silahkan ditulis di chat. Inti atomnya berapa buah? Dan berapa elektronnya? Jadi memang kalau kita belajar kimia komputasi, mulai membiasakan untuk membayangkan material itu sebagai sekedar kumpulan inti-inti atom dan elektron-elektron, gitu ya. Lalu ini nanti interaksinya, masih ingat interaksi antar inti dan elektron pakai rumus apa kalau energi potensialnya? Rumus apa? Hukum apa? Masih ingat? Pastinya dari sekian 19 orang ini ada yang tahu ini untuk menghitung energi potensial antar muat. Coulomb betul ya, persamaan Coulomb, hukum Coulomb disebutnya. Hukum Coulomb itu kan 1/4 pi epsilon 0 kali Q1. Q1 itu muatan inti misalnya, Q2 itu muatan elektron per R. Bukan per R kuadrat ya, karena kalau R kuadrat itu gaya. Tapi kalau kita ingin menghitung energi per R, itu energi potensial. Nanti ditambah energi kinetik elektron. Elektron kan bergerak. Jadi dasarnya itu saja.
Jadi di sini ada berapa? Udah dapat berapa inti atom? Saya ingin kuliah saya itu selama kuliah Anda berpikir ya, tidak cuma mendengar dalam keadaan eh, dalam keadaan malas gitu ya. Usahakan untuk selalu berpikir. Berapa inti atom? Ah, lama amat saya tanya berapa inti atom dari CH3NH2 kok. Ini kan amino metana ya, atau metil amina. 7, ya kan gampang. 7 atom kan ya. 7 inti atom. Dan berapa elektron? Betul, betul, 7. Berapa elektron? 18. Oke, kita lihat. C ada 1, 6 elektron. N ada 7 elektron. 6 tambah 7, 13. 13 tambah H masing-masing 1 elektron. Betul, 18 elektron. Jadi, kita menghitung interaksi antar elektron, sesama elektron saling berinteraksi, misalnya elektron 1 dengan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, sampai 1 sama 18. Lalu 2, pakai hukum Coulomb tadi, K, Q1, Q2 per R. Coba dilihat hukum Coulombnya itu. Sama sekali tidak ada parameter empiris. Tanpa parameter empiris. Ini misalnya atau parameter empiris kita sebutnya ya, seperti viskositas dan sebagainya kalau dalam computational fluid dynamics. Ini kan jelas empiris, ada empirisnya ya. Kalau ini muatan ini plus, coba hukum Coulomb tadi, 1/4 pi epsilon 0. Epsilon itu kan disebutnya permitivitas listrik ya. Permitivitas listrik, epsilon. Jadi ada permitivitas listrik juga. Berbagai, semuanya tetapan. Elektron tidak pernah berubah dari 1,6 kali 10⁻19 misalnya. Muatannya minus kan. Karbon misalnya yang dipakai bukan 1,6 kali 10 pangkat 19, tapi 6 kali lipat dari plus 1,6 kali 10⁻19. Itu yang digunakan kan. Karena muatannya intinya plus 6. Nitrogen 7 kali itu. Dan itu dihitung, coba Anda bayangkan saja secara kualitatif ya, tanpa masuk ke persamaan Schrödinger-nya. Saling interaksi itu dengan elektron terus bergerak dan interaksinya nanti berubah-ubah ya. Jadi ada tambahan energi interaksi yang tadi K1Q2 per R plus energi geraknya, kinetik disebutnya kan. Digabung itu semua energi itu, tapi dihitung secara kuantum. Dengan, coba Anda bayangkan sekali lagi ya, potensial itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Elektron-elektron, elektron inti dengan inti-inti, ya kan? Kalau elektron-elektron artinya elektron ada 18, satu dengan yang 2, elektron 1 dan 3, 1, 4, 1, 5, sampai 1, 18. Lalu yang 2, 2, 1 tentu nggak usah dihitung. Karena 1, 2 sudah tadi kan. 2, 1 tidak ada, 2, 2 jelas tidak. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, sampai 2, 18. Interaksinya gimana? Lalu 3, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 2-nya kan sudah tadi. Lalu yang 4, 4, 5, 4, 6, sampai 4, 18. Yang 5, nanti 5, 6, 5. Jadi bayangkan perhitungannya sangat rumit memang. Interaksi elektron-elektronnya sebanyak itu. Cuma molekul kecil ini. Lalu inti elektron. Intinya kan ada 7. Inti 1 dan elektron 1. Inti 1 dan elektron 2 sampai inti 1 dan elektron 18. Nanti inti 2. Inti 2 dengan elektron 1 dan seterusnya. Lalu berikutnya inti dan inti. Inti 1 dan inti 2, inti 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, lalu 2, 3, 2, 4, sampai 2, 7, lalu 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7, lalu 6, 7 kan? Interaksinya semua dihitung. Plus energi kinetiknya apa? Energi kinetik diubah menjadi operator ya, operator kuantum. Lalu dicari kondisi di mana energinya minimum. Dari situlah dapat kerapatan elektron paling banyak di mana.
Jadi begitu ya. Jadi saya bisa tulis di sini perhitungan melibatkan energi potensial interaksi antar partikel, tapi bukan interaksi antar atom jadinya ya, antar partikel. Partikelnya dalam hal ini adalah inti dan elektron dengan kombinasi interaksi yang macam-macam tadi itu. Dan energi kinetik yang dihitung secara kuantum. Bedanya tidak secara klasik karena elektron tidak memenuhi rumus-rumus klasik seperti F sama dan MA. Tapi menghitung itu. Dari rumusan energi yang merupakan jumlah tadi ya, kinetik dan potensial ya. Energi kinetik yang banyak itu dan energi potensial yang juga banyak itu eh, dicarilah keadaan dengan energi minimum. Ternyata supaya energi minimum, karbon dengan nitrogen jaraknya harus sekian. Kalau terlalu jauh ternyata energinya naik. Kalau ditekankan energinya naik juga. Jadi harus ada jaraknya 1,5 angstrom misalnya ya. Elektronnya harus kerapatannya sekian. Kenapa kok elektron tidak dihitung posisi? Karena elektron bergeraknya jauh lebih cepat dari inti atom. Sekarang pertanyaan berikut supaya Anda agak mikir. Saya tanyakan nomor 6. Mengapa gerak elektron akhirnya disebutnya sama seperti kipas angin ketika kita berputar? Walaupun bilahnya ada 5 buah atau 6 buah, bilahnya ya, ketika berputar dijalankan, kita tidak bisa melihat masing-masing bilah itu lagi, lihat satu kesatuan seperti piring gitu kan ya jadinya, seperti eh, ya seperti piring berupa lingkaran. Kerapatan elektron seperti itu juga, saking cepatnya gerak elektron. Akhirnya yang kita lihat bukan per partikel elektron, yang kita bahas juga akhirnya bukan, tapi berupa kerapatan ya, berupa kerapatan elektron. Pertanyaannya adalah mengapa gerak elektron jauh lebih cepat dari gerak inti atom dalam molekul? Inti atom. Jadi ketika inti atom bergerak misalnya HCl tadi, HCl mendekat, menjauh, mendekat juga karena dia bervibrasi. Ketika dia satu getaran, mendekat lalu menjauh lagi, kembali ke posisi semula, si elektron udah ribuan kali mengelilingi kedua inti atom itu. Padahal dia baru satu kali getaran. Jadi bisa dibayangkan elektron geraknya jauh lebih cepat. Nah, coba jawab pakai, sekali tulis nama dulu, lalu baru jawabannya. Mengapa elektron bergerak jauh lebih cepat? Ribuan kali lebih cepat dari gerak inti atom H dan Cl-nya di dalam HCl misalnya. Yang sudah menjawab baru 3 orang. Tapi betul jawabannya ketiganya. Ya, sudah banyak yang menjawab sekarang, sudah separuh kelas. Nah, betul sekali karena elektron itu kurang lebih 1/2000 dari massa inti. Apalagi kalau intinya inti karbon, itu 11.000 lebih ringan ya.
dari inti karbon. Karena sangat ringan, maka elektron bergerak jauh-jauh lebih cepat, ribuan kali lipat lebih cepat karena massa elektron 11.000 kurang lebih, 11.000 lebih ya, dari massa inti karbon. Kalau dari massa inti hidrogen 1.800-an gitulah ya. Itu. Jadi makanya saking cepatnya, ini baru satu getaran, elektron sudah ribuan kali muter. Makanya elektron itu secara kuantum yang dihitung bukan posisinya, karena posisinya cepat sekali berubah, jadi kerapatannya dia lebih sering ada di sebelah mana. Ya, dari kerapatan itulah dapat muatan. Kalau dia lebih sering ke Cl, ya pasti Cl-nya yang negatif. Tapi kalau lebih sering bergerak sekitar H, ternyata misalnya ini ya, maka H-nya yang menjadi negatif. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya pertanyaan tadi, saya jawab agak panjang ini karena memang itu esensi dari perhitungan kuantum yang tidak membutuhkan parameter empiris, semuanya dihitung dari nol seolah-olah gitu ya. Ab initio itu singkatan dari bahasa Inggrisnya adalah the first principle. Dari rumus yang paling fundamental gitu. Sehingga tidak butuh data eksperimen sama sekali kecuali muatan itu, walaupun dulu muatan awalnya eksperimen juga ya, tapi kan tidak pernah berubah muatan. Oke, nah jadi sekarang mudah-mudahan sudah paham bahwa molecular docking itu kan molekulnya bergerak itu sebagai suatu kumpulan atom-atom tanpa kita membayangkan ada elektron di situ. Begitu juga folding itu juga dianggap kumpulan atom-atom saja yang saling berikatan. Kenapa reaksi kimia akhirnya tidak bisa dihitung dengan kimia komputasi yang berbasis mekanika klasik? Nah, Anda bisa menjawabnya mestinya ya, karena kalau putus ikatan itu melibatkan ikatan kovalen itu kan ada pemakaian bersama elektron. Tergantung putusnya gimana, nanti putusnya bisa apa istilah putus dua macam itu di organik, silahkan Anda jawab dulu biar sekalian ini. Jadi sebutkan dua macam cara pemutusan ikatan kovalen. Nah, silahkan Anda pakai nama juga lah ya, supaya saya tahu seberapa banyak pemahaman yang harus saya berikan ya dari jawaban Anda. Silahkan dijawab pakai nama dulu selalu. Sebutkan dua macam cara pemutusan ikatan kovalen. Anggap ikatannya ikatan tunggal boleh. Bagus, bagus. Masih ingat ya istilah itu. Bagus sekali. Oke, sebagian besar sudah tahu ya. Jadi, eh, ada pemutusan di mana ikatan tunggal yang terdiri atas dua elektron itu, satu diserahkan ke atom A, satu ke B, lalu putus. Ya, ada juga yang ada dua elektron ikatan kovalen itu dua-duanya diserahin ke B atau dua-duanya diserahin ke A ketika putus, gitu kan? Ada dua macam begitu. Ada yang dibagi bersama, dibagi adil, ada yang akhirnya diserahkan ke salah satu elektronnya itu, pasangan elektronnya. Tentu reaksi kimia tidak bisa lagi menggunakan mekanika klasik, ya. Tidak bisa menggunakan mekanika klasik. Akhirnya, ya jelas karena melibatkan elektron,
elektronnya berapa banyak yang diserahkan dan sebagainya gitu ya. Sehingga mau tak mau harus kuantum kalau reaksi kimia. Tapi kalau cuma melipat-lipat ya itu bisa mekanika klasik. Bisa jelas ya sekarang ya. Jadi batas-batas kapan kita memang harus menggunakan kuantum. Nah, jadi akhirnya secara istilah akhirnya disebut teori yang mendasari kimia komputasi berbasis mekanika Newton, akhirnya ada namanya. Disebutnya apa? Ada yang tahu? Silakan. Atau praktik. Ini sebenarnya teori sebetulnya ya, karena ngitung itu adalah suatu praktek perhitungan, jadi teori dan praktik lah ya. Ada sebutannya. Sebutannya apa namanya? Disebutnya mekanika molekul atau jadi kalau Anda walaupun namanya kalau kedengaran keren ya molecular mechanics gitu ya molekular, tapi sebetulnya ini yang lebih sederhananya malah molecular mechanics ya. Kimia komputasi berbasis mekanika kuantum disebutnya apa? Payung besarnya disebut teori struktur elektron, tapi yang banyak macamnya. Ada yang disebut ab initio calculation ya. Ada yang agak lebih dibuat lebih cepat perhitungannya. Teorinya dibuat ada sebagian menggunakan parameter. Sebetulnya tidak tepat parameter sih. Kalau yang parameter itu misalnya XTB misalnya ya. Ada parameternya dikit atau semi empiris. Tapi kalau yang praktis tidak ada parameter juga. Misalnya yang terkenal adalah definisi functional theory. Lalu ada yang baru ini XTB yang sering dikategorikan dalam semi empirical calculation. Jadi mulai ada sisi empirisnya. Nah, ini mirip ya. Dua ini sebetulnya landasan teorinya mirip, cuma dikembangkannya secara berbeda. Dan ini mulai batas antara itu. Yang terakhir ini sebetulnya berada di antara di batas antara mekanika molekul dan ab initio gitulah. Yang ab initio murni betul-betul tanpa parameter. Ini ya, yang ini yang terakhir saya tebalkan saja. Ini yang sudah berada di batas ya sebetulnya. Jadi yang pakai itu istilahnya molecular mechanics ya. Molecular mechanics itu kalau di fisika ada mekanika, bab mekanika. Kan bab mekanika dibagi dua. Bab mekanika dibagi dua biasanya digolongkan menjadi dua bagian. Coba Anda tulis sedikit, saya ingin tahu fisikanya. Eh, Mekanika dalam fisika dibagi atas ada dua bidang ilmu. Silahkan Anda tulis pakai nama juga ya. Silahkan. Apa dan apa? Penggolongan besarnya ya. Dari atas dua bidang.
Bukan, ini bukan klasik dan kuantum. Yang saya tanya adalah mekanik. Ah, saya ubah lah. Ini saya tutup dulu karena di sini klasik dan kuantum. Saya akhiri dulu. eh di saya ulangi ya. Setelah ini, mekanika dalam fisika yang termasuk dalam wilayah fisika Newton ya dibagi atas. Nah, ini maksudnya yang klasiknya. Yang klasik dibagi apa gitu ya. Saya ulangi deh. Saya yang kurang celak, kurang kurang pertanyaannya yang kurang baik. Iya, saya ulangi. Jadi bukan kuantumnya tidak termasuk yang kuantum nih. Jadi sebelum fisika modern ini ya. Bab paling awal kan mekanika. Tapi mekanika yang bab awal itu belum masuk kuantum. Terus setelah itu kan termodinamika atau zat dan kalor kalau di SMP atau SMA. Berikutnya gelombang dan bunyi. Berikutnya optik kan. Selain optik terus ada listrik magnet. Setelah itu ada fisika modern. Nah, ini kita belum masuk fisika modern gitulah. Masih mekanika yang awal. Nah, udah bagus. Ada ada yang malah membaginya tiga, betul. Kinematika, dinamika, dan statika. Iya, tapi kinematika dan dinamika dua-duanya, eh, kinematika dan dinamika dua-duanya menyangkut gerakan. Coba bedanya kinematika cuma fenomena gerakan saja tanpa membicarakan sebabnya, yaitu sebabnya gaya ya. Saya ulangi. Kinematika dan dinamika sama-sama membicarakan benda-benda yang bergerak. Cuma kinematika tidak membahas sebabnya, dinamika membahas sebabnya yaitu gaya dengan hukum Newton. Kalau itu kan cuma GLB, GLBB dan sebagainya kalau kinematika kan. Yang satu lagi kalau kita bagi dua bagian besar sebetulnya kinematika dan dinamika itu satu satu wadah. Wadah lainnya adalah statika yang digunakan orang sipil untuk membuat bangunan misalnya. Dia tidak berbicara tentang bangunan yang bergerak, tapi bangunannya diam. Tapi dia mengalami gaya-gaya gimana gaya-gaya itu seimbang dan tidak terlalu besar tekanannya supaya tidak gampang runtuh misalnya gitu kan ya. Penyangganya harus cukup dan sebagainya itu statika sebetulnya. Ya. Nah, di dalam mekanika molekul juga ada sebetulnya molecular dynamics dan molecular statics. Tapi molecular statics tidak pernah disebut-sebut karena udah dianggap cuma atom-atom tanpa elektron lalu diem lagi. Wah, terlalu sederhana hitungannya. Makanya yang tertanya, yang terkenal molecular dynamics. Jadi sekali lagi kita balik ke sini, perhatikan eh, yang tebal ini. Kimia komutasi berbasis mekanika kuantum atau non kuantum itu akhirnya disebut molecular mechanics. Nah, molecular mechanics, mechanicsnya itu dibagi dua, statics and dynamics. Makanya molecular mechanics itu sebenarnya payung besarnya, teori besarnya molecular mechanics. Tapi yang sering dipraktikkan akhirnya molecular dynamics, di mana dia membahas gerakan ya. Bagaimana protein bergerak sampai akhirnya folding gitu ya. Bagaimana suatu substrat bergerak sampai akhirnya menempel ke suatu molekul besar yaitu enzim misalnya. Kalau cuma sekedar tempatnya di mana itu molecular docking, tapi kalau mau dinamikanya itu pakai MD gitu ya. Molecular dynamics. Jadi di sini sebetulnya ini disebut MM disingkatnya ya. MM itu sebetulnya bisa kalau kita bayangkan bisa MD dan MS gitu loh ya. Tapi ini nggak pernah
bukan mass spectrometry ini ya. Molecular mechanics, di mana mechanics itu dipecah menjadi molecular dynamics dan molecular statics gitu lah. Kalau ini dia bergerak menuju keadaan steady state atau setimbang ya. Nah, sekarang sebagai penutup kita praktekkan Avogadro ya. Nanti kamu tugasnya pada saat pertemuan berikut, Avogadro sudah diinstal. Saya praktekkan Avogadro untuk nanti kamu pastikan sudah terinstall di setiap homepage-nya adalah avogadro.cc ya. Avogadro.cc. Sebentar. Kimia komputasi yang paling murni adalah, sekali saya ulangi tadi, kimia komputasi yang tidak membutuhkan parameter empiris apapun. Gitu ya. Sudah kelihatan Avogadro-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ternyata yang sudah biasa dan Avogadro baru satu orang, mungkin lebih ya. Ada satu yang baru ingat, oh iya saya pernah gitu ya. Tapi termasuk jarang yang menggunakan ini. Sekarang gini, saya ingin jelaskan beberapa hal. Ada ada yang namanya menu, itu yang ada di atas. Kalau saya klik menu misalnya extension, kelihatan nggak pilihan ini dari situ? Pilihan-pilihan di dalam menu extension. Kelihatan Ya, nggak? Pak. Hah? Nggak kelihatan, Pak. Oh, ternyata kalau saya share cuma cuma satu aplikasi, menunya tidak kelihatan. Saya harus share layar keseluruhan ternyata. Cuma tengah-tengahnya saja yang kelihatan ternyata. Sekarang coba kita lihat. Ini perintahnya, menunya kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Jadi ini ada yang namanya menu sistem, ada yang disebut sebagai buttons di sini ya, tombol-tombol. Lalu ada juga di kiri itu adalah commands, perintah ya. Beberapa perintah tambahan lah ya. Jadi ada tiga macam. Satu menu yang di atas, yang dua adalah tombol-tombol ini, yang ketiga adalah yang di sebelah kiri. Saya akan mengenalkan supaya cepat untuk pertemuan pertama ini. Yang ini yang paling penting, paling eh, ini selain file itu biasalah, ada save, ada apa segala macam, ada open lah, itu biasa ya. Yang paling penting adalah pertama adalah extensions. Extension ini ada optimize geometry yang Anda sebut tadi, beberapa orang menyebut tentang optimize geometry ya. Jadi optimize geometry itu artinya kita mengatur jarak dan sudut ikatan, jarak ikatan atau panjang ikatan dan sudut ikatan, dijauh dekatkan, dibesar kecilkan sudutnya, lalu diputar ikatan tunggalnya sampai ketemu suatu posisi atom-atom yang energinya terendah, gitu ya. Nah, optimasi geometri dikenal di molecular mechanics maupun di kuantum. Kalau kuantum perhitungannya ya sampai dengan elektronnya, sekali lagi tadi ya, diatur sampai interaksi potensialnya yang tiga macam itu dengan kinetiknya secara keseluruhan menghasilkan energi minimum. Kalau ini masih di sini pakai atom-atom. Jadi Avogadro optimized geometrinya itu tidak secara kuantum, cuma secara molecular mechanics. Jadi dari menu ini yang paling penting. Yang kedua selain optimized geometry yang juga penting itu adalah uh, build di sini untuk memasukkan fragmen. Ini yang salah satu yang penting. Walaupun ini ada smiles, ada peptida segala macam, tapi yang
insert fragment ini, build insert fragment ini penting juga karena di sini ada pilihan nanti kita mau langsung milih alkena atau aldehid dan sebagainya sehingga kita tidak usah gambar dari nol. Di sini misalnya ada asetaldehid dengan formaldehid. Cuma dua pilihan sih memang. Alkohol ada apa saja. Nah, ini bisa pilih macam-macam nih, siklopentanol, etanadiol dan lain-lain. Ya, itu perintah itu sisa dengan paling macam-macam lah, mau save as, open dan sebagainya ya. Tapi saya perkenalkan dua ini dulu aja dengan build ya. Build, insert, lalu fragment. Di sini banyak sekali pilihan. Basa-basa nitrogen segala macam di situ. Yang kedua tombol. Tombol itu yang paling kiri itu adalah untuk menggambar molekul. Lalu yang panah ini untuk memutar-mutar dan sebagainya ya. Lalu satu lagi ini untuk mengetahui jarak antara atom. Sebenarnya ada satu lagi yang penting ini. Kalau mau 4 macam ya. Tombol 4 macam tombol. Yang itu adalah yang ini drawing tool. Yang tangan ini adalah manipulation tool. Ada ini adalah selection tool untuk memilih selain muter-muter dan sebagainya. Yang ini adalah click to measure. Jadi measurement tool. 3 itu aja yang penting. Lalu kalau di bagian kiri ini itu ada yang disebut display type, ada yang disebut draw setting. Kalau display type itu maksudnya kita ingin mau ball and stick atau cuma wire. Atau wire ini disebutnya wireframe nih. Cuma gambar garis-garis halus saja gitu ya. Ball and stick kan ada bola. Atau mau full atom dengan kerapatan elektron di sekitarnya. Atom dianggap bulat itu akhirnya bukan ball and stick tapi ini Van der Waals spheres ya. Nanti saya contohkan. Nah, sekarang bayangkan kita ingin menggambar alanin saja. Masih ingat alanin seperti apa? Kita coba gambar molekul alanin. Alanin itu CH3 terus apa? CH, tingkat CH. NH2 sama COH. Betul. Gitu kan ya? Ya. Nah, ada cara cepat untuk menggambar. Sebetulnya saya kasih trik untuk cara cepat menggambar adalah kita lihat di sini beratom yang selain H ada berapa buah? 1, kan? 2, lalu bercabang ke N, 3, lalu 4, 5, 6. Ada 6 atom yang selain hidrogen. Hidrogen akan otomatis mengikuti karena saya beritahu ada tombol di sini, ada klik, ada adjust hidrogen ya, bisa dimatiin. Kalau dimatiin, kita gambarin kan karbon-karbon. Lalu kita klik lagi, tarik di sini ada C 2 biji. Tarik sini, jadi misalnya jadi segitiga ya, atom karbon, siklopropana tapi tidak ada H-nya. Gitu lah ya. Tapi kalau kita adjust hidrogen, pas kita klik karbon sekali, ini kok masih ada ya? Kontrol A aja, lalu del. Kontrol A untuk memilih semua ya. Kalau pakai adjust hidrogen, kita klik sekali, otomatis sudah dengan 4 hidrogennya. Ya, jadi ini hidrogennya mengikuti. Nah, sekarang kita gambar alanin. Saya ulangi tadi, ini bayangkan ini sebagai CH3-nya, nanti di kanannya itu adalah CH, di bawahnya ada NH2, di kanannya lagi ada C, lalu ada O, ada OH. Cara cepatnya adalah semua dianggap C dulu, yang bukan hidrogen ya. Nah, ada trik bahwa ketika kita klik sekali dengan posisi di sini karbon ya, di sini kita pilih karbon, maka hidrogen mengikuti. Lalu kalau kita klik salah satu hidrogen dan di sini masih karbon, hidrogen itu akan berubah jadi karbon. Jadi kita klik, klik, nah jadi karbon kan? Ini anggap C. C, C. Lalu di cabang sini ada NH2 misalnya. NH2-nya di bawah aja lah. Ini adalah NH2. Biarin C dulu. Lalu di sini kanannya adalah C lagi. Lalu di sini CO, yang ini anggap ini O-nya. Lalu ini OH.
Ya, bingung? Saya ulangi. Sebetulnya saya menggambar alanin, tapi C yang N masih tetap C, ini C karboksilat ya. Lalu di sini O, di sini O, tapi semua tetap C dulu. Lalu kita extension optimize geometri supaya jaraknya berubah. Nah, berubah tadi terlalu dekat ternyata. Sudah. Nah, sekarang baru cara cepat itu adalah kita ubah ke nitrogen untuk atom yang ini kan. Otomatis yang tadinya CH3 menjadi NH2 kan. Lalu ini dan ini oksigen kan tadi. Kita ubah ke oksigen. Tinggal diklik saja C-nya. Otomatis dia berubah menjadi oksigen. Apakah ini sudah alanin atau belum? Cepetan. Belum. Belum. Area rangkap. Maka ikatan tunggalnya diklik. Jadilah rangkap. Udah. Apakah perlu dioptimize geometri lagi atau enggak? Gimana? Perlu. Perlu karena atomnya udah berubah dari yang tadi. Tadi optimize geometri semuanya masih C kan? Optimize geometri sekali lagi. Nah, ini sudah itu. Lalu kita pindah dari panah, dari pensil ini yang paling kiri itu untuk menggambar ke panah. Nah, panah ini nanti untuk bisa muter-muter kan? Nah, inilah molekul alanin. Sudah dioptimize geometrinya, tapi belum secara kuantum, jadi tidak akurat. Jadi ini baru secara molecular mechanics. Ya. Kalau nanti menyangkut reaksi, jelas tidak bisa berhenti dengan molecular mechanics. Jadi, saya ingin tekankan bahwa di dalam Avogadro, di belakang layarnya itu sudah ada mesin untuk ngitung. Tapi cuma pakai teori molecular mechanics yang tidak kuantum. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita klik lalu kita gerakan jadi muter-muter, tapi kalau kliknya sambil tekan shift, shift itu kan huruf besar. Itu untuk kalau digerakin untuk membesar kecilkan. Tapi kalau sambil tekan kontrol, kita klik lalu kita geser, bukan muter tapi malah menggeser. Gitu ya. Jadi saya ulangi, ketika kita klik, ada 3 macam jenis klik. Ada 4 macam lah. Yang pertama adalah klik tanpa tekan apapun, itu untuk muter-muter. Klik sambil tekan shift itu untuk besarkan, kecilkan. Lalu klik sambil tekan kontrol untuk ngegeser. Satu lagi klik tanpa tekan apapun tapi kita tidak gerakan. Jadi klik saja misalnya ini. Tapi tidak, kalau digerakkan kan tadi saya bilang untuk ngilangin double klik di luar ya. Klik kanan di luar. Klik kanan di sini lah. Ini kalau klik lalu kita geser kan dia muter ya. Tapi kalau klik tanpa menggeser, klik aja. Itu memilih lalu tekan del untuk menghilangkan satu atom. Kalau kita ingin membuat radikal misalnya atau apapun. Ini misalnya radikal C di sini. Tinggal klik lalu tekan enter. Oke, dipraktekkan ya. Jadi pertemuan berikut itu pertama sudah jadwal diisi. Yang kedua kita target pindah ke Senen. Lalu yang kedua Anda sudah biasa menggunakan Avogadro dengan cara sederhana yang seperti saya jelaskan. Ya, oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadiran hari pertama ini. Tetap akhirnya ada satu orang mental ini tidak berhasil masuk lagi. Mudah-mudahan di pertemuan berikut selalu lengkap ya. Oke, kalau ada pertanyaan di grup saja ya, di WhatsApp grup. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari.